Gusti Ayu Sri Agung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK HIADN I Gusti Bagus Sugriwe Denpasar. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG, di mana uji kinerja UKM PPG kali ini saya laksanakan melalui moda daring, di mana praktek pembelajarannya menggunakan 2 tahap. Yang pertama menggunakan Zoom meeting dan juga menggunakan diskusi yang dilaksanakan melalui WA web. Di uji kinerja kali ini saya mengambil tempat di SMP Negeri 2 Dawan, tepatnya di kelas 8A, di mana pelaksanaan praktek pembelajaran kami laksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Berikut akan saya tampilkan kegiatan pembelajaran bersama siswa melalui mode daring. Selamat pagi, selamat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti pada hari ini, Senin 7 Desember 2020. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi Panca Mahabhuta. Sebelumnya mari kita mengucapkan panganjali umat dengan mengucapkan Om Swastiastu. Meskipun belajarnya masih kita lakukan melalui daring, saya harap semangat kalian untuk belajar tidak pernah terhenti, masih tetap semangat mengikuti pembelajaran. Ingat pesan saya, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, lalu jaga jarak, dan tetap mencuci tangan menggunakan sabun. Sebelum kita ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan mengambil sikap amusarana. Om Purwa Jato Brahmana Brahmacara Dharma Muasa. Suciati? Saya, Bu. Gong Siwi? Saya, Bu. Risna? Saya, Bu. Nina Oktariani? Nina Oktariani mana? Enggak ada. Nggak hadir ya? Iya. Laudia Dharma? Saya, Bu. Septia Pradnya Paramita? Septia Pancasila, akulah pendukungmu. Yot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Matahari itu ya tepat atas surya, menerangi cahaya dan panas. Planet Merkurius, Venus, Bumi, planet
Bumi, Mars, planet Mars, Jupiter, planet Jupiter, Saturnus, planet Saturnus, Uranus, Uranus, dan Neptunus. Neptunus. Proses terjadinya siang dan malam. Perputaran bumi dan Perputaran porosnya bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya terjadinya siang dan malam. Perputaran bumi pada porosnya terjadinya siang Pada dan bumi pada malam porosnya dengan rotasi bumi. manakah planet yang kita bisa Manakah tinggali? planet yang bisa Bumi. bumi? Bumi. 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 Sungai. Apa kira-kira hubungan antara video yang tadi dengan materi yang akan kita bahas untuk hari ini? Coba Suciati. Hubungannya yaitu dalam video tadi terdapat unsur-unsur yang diciptakan oleh Sang Yang Widi seperti unsur padat, cair, cahaya, udara, dan gas, udara dan ruang. Di sana terdapat sungai, terdapat pohon, dan berbagai jenis. Sekian, Bu. Iya. Nah, adapun kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari Pancamahabhuta. Yang kedua, siswa mengidentifikasikan Pancamahabhuta sebagai unsur alam semesta. Yang ketiga, nah, tujuan dari tiga, mampu mengidentifikasi unsur Pancamahabhuta pada Buana Alit. Kemudian kompetensi keterampilannya, nanti kalian mampu mengelompokkan gambar pada unsur Pancamahabhuta yang ada pada alam semesta. Sehingga tujuan dari pembelajaran kali ini, melalui mode daring, dengan pendekatan saintifik dan penerapan model pembelajaran discovery learning, siswa mampu menjelaskan pengertian ajaran Pancamahabhuta, menyebutkan bagian-bagian unsur Pancamahabhuta, mengidentifikasikan Pancamahabhuta sebagai unsur Buana Agung, serta siswa mampu membuat perbedaan Pancamahabhuta yang ada pada Buana Agung dan Buana Alit. Nah, sebelumnya tadi saya sudah menayangkan mengenai proses terjadinya alam semesta atau proses terjadinya Buana Agung dan Buana Alit. Sebelumnya, saya ingin bertanya sedikit, apa itu alam semesta, Nak? Apa itu alam semesta? Coba Nindi. Nindi masih mendengar saya, Nindi?
Nindi masih mendengar saya? Dina Iswari? Dina Iswari? Ya, Bu. Ya. Apa itu alam semesta? Dina Iswari, apa itu alam semesta, Nak? Alam semesta adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Nah, jadi alam semesta menurut Dina adalah seluruh isi di alam dengan segala energinya. Kemudian siapa yang bisa menjawab? Siapakah yang menciptakan alam semesta? Ide Sang Yang Widi. Ide Jadi Sang Yang Widi. Ide Sang Yang Widi. Nah, yang terakhir, unsur apa pembentuk alam semesta? Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta. Ya. Panca Mahabhuta. Sekarang saya akan jelaskan apa itu Panca Mahabhuta. Jadi, alam semesta beserta isinya terdiri dari berjuta-juta planet, ya. Karena bintang-bintang banyak bintang juga termasuk ke dalam tata surya kita, matahari, bulan, serta yang lainnya. Dan dunia, planet dunia yang kita ada di dalamnya juga termasuk ke dalam alam semesta. Jadi seluruh benda di alam semesta ini menurut kepercayaan kita itu diciptakan oleh ide Sang Yang Widi. Sang Yang Widi Wasa. Oleh ide Sang Yang Widi dalam beberapa unsur, melalui beberapa unsur yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Jadi itu adalah 5 unsur pembentuk alam semesta dan seluruh isinya. Seperti ada unsur ruang, unsur air, unsur api, dan unsur udara. Ya. Kelima unsur itu kita kenal dengan sebutan Panca Mahabhuta. Atau dengan kata lain, Panca Mahabhuta itu berarti 5 elemen dasar pembentuk alam semesta. Ya. Jadi sebelum terjadinya alam semesta ini, ide Sang Yang Widi membentuk cetana dan acetana, ya, purusa dan prakerti, baru nanti menjadi Panca Mahabhuta. Seperti beberapa sloka yang memuat tentang proses pembentukan alam semesta. Di buku kalian masing-masing itu sudah ada. Jadi bagian Panca Mahabhuta ada 5. Yang pertama, nah seperti kalian lihat di gambar, itu gambar apa? Pertiwi. Ya, itu pertiwi, unsur padat. Jadi segala yang ada di dunia, yang termasuk ke dalamnya ada tanah, bebatuan, itu disebut dengan pertiwi. Yang kedua ada unsur apa. Apa itu adalah unsur cair. Jadi Unsur cair 70% dari dunia ini terdiri dari unsur cair. Baik itu air yang ada, baik itu air tanah, air sungai, ataupun air laut. Jadi sekian persen dari dunia ini terdiri dari air. Jadi unsur air ini, unsur cair yang ada pada alam semesta itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagian dari Panca Mahabhuta ada teja. Teja itu adalah unsur cahaya. Jadi yang termasuk ke dalam cahaya dari unsur ini adalah adanya api di alam, ya. Cahaya, sinar. termasuk juga lava, itu termasuk ke dalam unsur teja.
Yang keempat, bagian dari Panca Mahabhuta ada Bayu. Yang berapa nih? Bayu. Angin ya. Angin, udara, Angin, atmosfer, udara, oksigen. atmosfer, Ya, oksigen. jadi bagian yang keempat dari Panca Mahabhuta itu Bayu. Jadi Bayu itu ada atmosfer yang di dalamnya, ada angin, ada udara, dan juga ada oksigen yang kita dan hirup yang setiap lain. hari. Ya. Jadi tanpa oksigen kita tidak bisa hidup di tidak bisa dunia ini. bernapas. Itu yang kelebihan planet Bumi dengan planet yang lainnya. Yang kelima, Terakhir, ini unsur akasa. akase. Kasa, Yaitu adalah ruang angkasa, ruang ruang yang ada pada alam seperti semesta. ruang gua angkasa. Jadi tanpa ruang, tanpa adanya ruang atau ether yang ada dalam dunia, kita tidak akan bisa hidup di dalamnya. Bayangkan jika hanya ada air, ada api, tapi tidak ada ruang sebagai tempatnya. Kan dia tidak bisa tinggal di dalamnya kan? Nah, itu pentingnya akase atau unsur akase yang ada pada alam semesta. Jadi kelima unsur tersebut bercampur menjadi satu membentuk Brahmanda atau planet-planet yang ada dalam alam semesta ini selain membentuk Buana Agung, Ida Sangyang Widi juga membentuk Buana Alit. Di mana Buana Alit itu proses pembentukannya dari pertemuan antara Purusa dan Prakrti atau Cetana dan Acetana. Di mana unsur Purusa dan Prakrti ini akan membentuk Jiwatman. Okay. Kemudian sebelum dia membentuk menjadi Panca Mahabhuta dalam diri manusia, terlebih dahulu dia akan menjadi Tri Antahkarana atau 3 badan penyebab. Nah, Tri Antahkarana ini terdiri dari Budi, Manas, dan Ahamkara. Budi, Manah, Ahamkara. Atau 3 alat batin. Oke. Yang dimana Budi ini berfungsi untuk menentukan keputusan, Manas ini berfungsi untuk berpikir, dan Ahamkara sendiri fungsinya untuk merasakan dan bertindak. Kemudian dari Tri Antahkarana ini dan juga pertemuan Purusa dan Prakrti, kemudian masuk muncul Panca Tanmatra, di mana Panca Tanmatra ini akan bertemu dengan Panca Budi Indriya. Okay. Di mana Panca Tanmatra ini terdiri dari Sabda Tanmatra, Sparsa Tanmatra, Rupa Tanmatra, Rasa Tanmatra, Jada Tanmatra. Nah, selanjutnya dari Panca Tanmatra ini barulah lahir atau menjadi Panca Mahabhuta, di mana Panca Mahabhuta itu yang akan membentuk Buana Alit. Buana Alit atau badan makhluk hidup. Atau yang menyebabkan atau unsur yang ada pada makhluk hidup. Jadi tidak hanya manusia ya, Buana Alit itu tidak hanya manusia, tetapi dia ke makhluk hidup. Makhluk hidup ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, berikut saya tampilkan tabel Panca Mahabhuta pada Buana Agung dan Buana Alit. Ya. Jadi akasa sebagai ruang atau ether, di mana di Buana Agung dia menjadi ruang yang ada pada alam semesta, seperti gua, angkasa, ya, tempat yang kita pijak. Nah, sedangkan untuk Buana Alit
Akase ini menjadi rongga dada, Rongga dada, rongga hidung, lubang hidung, tenggorokan, 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 dan rongga yang lainnya yang ada pada tubuh kita. Nah, kemudian unsur Pancabuana yang kedua yaitu teje. Jika dia di Buana Agung, dia menjadi api, cahaya, sinar, dan lava. Apa yang ada baik itu di gunung atau yang lainnya. Sedangkan untuk Buana Alit, teje ini menjadi suhu badan. cahaya, warna badan, dan semangat. Semangat kita pun juga termasuk ke dalam teje. Ya, jadi kalau orang yang punya semangatnya tinggi, berarti tejenya yang ada dalam dirinya juga tinggi. Yang ketiga ada bayu. Bayu dalam Buana Agung dia akan menjadi angin, udara, atmosfer, dan oksigen yang kita hirup. Sedangkan di Buana Alit, bayu ini akan menjadi napas, bau badan, gas dalam tubuh, dan hawa. Yang keempat ada apa? Apa di Buana Agung akan menjadi air, Hujan, yang ada pada setiap pagi hari, hujan, air hujan, sungai, air laut, minyak. Nah, sedangkan di Buana Alit, apa ini menjadi darah yang ada dalam diri kita? Lemak. Lemak itu enzim, bukan daging ya. Kalau daging bukan lemak. Kalau lemak itu terdiri dari minyak yang ada dalam tubuh kita. Kemudian ada enzim-enzim, air liur, keringat, air seni, itu termasuk ke dalam apa yang ada pada Buana Alit. Nah, sedangkan untuk pertiwi ini unsur tanah, ya, atau unsur padat. Di Buana Agung, pertiwi ini menjadi tanah, kayu, besi, karang, emas, tembaga, itu termasuk ke dalam unsur pertiwi. Ada pasir, batu, itu termasuk unsur pertiwi dalam Buana Agung. Sedangkan untuk Buana Alit, pertiwi ini menjadi tulang, kulit, daging, gigi, otot, dan rambut. Ya. Rambut itu termasuk ke dalam pertiwi. Kadang ada orang yang membuat rambut itu masuk ke akase, tapi rambut dalam Buana Alit masuk ke pertiwi dia di Pancamahabutanya. Nah, kemudian jadi unsur Pancamahabhuta ini adalah unsur pembentuk alam semesta, nak. Seperti saya bilang tadi, selain dia menghidupi manusia, dia juga menghidupi makhluk hidup yang lainnya, atau menjadi sumber unsur pembentuk hidup makhluk hidup yang lainnya. Seperti kita tahu, di pertemuan lalu kita sudah membahas ada yang namanya kelompok Jiwatman. Kalau Jiwatman itu Atman yang masuk kemana, nak? Masih ingat pembelajaran Atman kemarin? Ke manusia. Jika Atman memasuki tubuh hewan, dia disebut apa? Janggama. Kalau dia memasuki tubuh tumbuhan, dia disebut dengan Iya. Nah, pada unsur Pancamahabhuta juga terdiri dari kelompok-kelompok lagi. Nah, jadi dalam penciptaan alam semesta ini, ide Sangyang Widi yang tadi saya bilang melalui pertemuan antara Purusa dan Prakrti yang melahirkan Cetana dan Acetana. Kemudian melahirkan apa lagi? Tri Antahkarana. Kemudian dari Pancatanmatra bertemu dengan Panca Budri Indriya dan baru dia menjadi unsur
Panca Maha Buta. Nah, Panca Maha Buta ini yang ada dalam Buana Alit dikelompokkan menjadi 3. Jadi kelompok Buana Alit ini ada 3, nggih. Yang pertama disebut dengan kelompok Eke Permana. Jadi Eke Permana ini termasuk ke dalam kelompok yang hanya memiliki satu kekuatan, yaitu hanya memiliki Bayu, yang memiliki Bayu saja. Tri Pramana kan 3 kekuatan hidup. Apa saja bagiannya Tri Pramana? 3 kekuatan, yaitu Sabda dan Idap. Bayu, Sabda, dan Idap. Sabda dan Idap. Jadi kelompok yang pertama itu kelompok Eke Permana. Di kelompok Eke Permana ini juga digolongkan kembali. Yang pertama ini ada Trana. Trana adalah bangsa rumput. Ya, baik yang hidup di darat ataupun yang hidup di laut. Atau di air. Yang kedua ada Late. Late adalah bangsa tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Baik itu pada pohon ataupun pada tanah. Yang ketiga ada Taru. Taru adalah bangsa semak dan pepohonan. Okay. Yang keempat ada Gulma. Gulma adalah bangsa pohon yang bagiannya terdapat rongga. Seperti apa? Contohnya, Nak? Bambu. Iya, kan ada rongga dalamnya. Nah, yang terakhir ada Janggama. Adalah tumbuhan yang menumpang hidup pada tumbuhan lainnya. Parasit. Apa namanya itu, kayak ada tumbuhan yang hidupnya menumpang dengan tumbuhan lainnya, itu disebut dengan Janggama. Okay. Yang kedua ada kelompok Dwi Pramana. Nah, ini contoh kelompok Dwi Pramana, yaitu kelompok yang memiliki 2 kekuatan. Ada Swadaya. Okay. Swadaya itu adalah bangsa binatang yang bersel satu. Yang hidupnya di air ataupun di air maupun di darat. Yang kedua ada Andaya. Adalah bangsa binatang yang bertelur. Bebek, burung, biasanya hidup di air maupun di darat. Ya, itu termasuk ke dalam Andaya. Kemudian yang ketiga ada Jarayuda. Adalah binatang yang menyusui. Nah, ini nih contohnya nih. Kambing, anjing, sapi itu termasuk ke dalam contoh binatang yang menyusui. Nah, kemudian yang terakhir ada kelompok dari Buana Agung yang terakhir, Buana Alit yang terakhir ada kelompok Tri Pramana. Tri Pramana ini terdiri dari Nara Marga. Nara Marga adalah manusia setengah binatang. Ya. Kemudian ada Wamana. Adalah manusia kerdil. Okay. Yang ketiga ada Jatme. Nah, Jatme adalah manusia yang paling sempurna. Ya. Sambil saya setel gininya Cahya ya. Iya, Bu. Ya. 1, 2, mulai. Panca Maha Buta, ibu 5 unsur alam semesta. Pertama, unsur padat. Yang kedua itu apa? Apa unsur air? Meja yang ketiga, yang berarti api. Api itu ada alam semesta untuk kita di dunia. Bayu yang keempat, bayu itu
unsur dari unsur angin, air dan angin, udara. angin dan Kita hirup udara setiap kita hari. setiap Yang hari terakhir adalah akasa. Ruang atau eter itulah akasa. itulah Ruang akasa. atau eter Ruang ada atau pada eter alam ada pada semesta. alam semesta. Ulang lagi sekali ya, Udah. Ti, ya. Silakan. Saya termasuk tertinggi dan air yang terdapat pada di bawah jembatan itu apa? Gunung yang termasuk akasa. Yang termasuk teja. Ya. Siapa lagi yang ingin menambahkan? WA group kita. Nanti kita lanjut belajarnya di WA group. Nggih. Nah, untuk hari ini Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi, dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini itu mengenai pembelajaran Pancamahabhuta, ya. Ya. Di mana Pancamahabhuta itu sendiri berarti 5 unsur yang ada, lima elemen yang membentuk alam lima semesta. unsur elemen yang membentuk alam semesta. Ya. Untuk hari ini saya cukupkan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Enggak. Tidak, Bu. Ya, sudah. Tidak, Kalau Bu. tidak, kita sambung pembelajarannya di WA group, nggih. Ya. Iya, Saya Bu. tutup Bu. pembelajaran hari ini, pertemuan Zoom meeting hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi.